Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan bagi kita di pagi hari ini, hari Selasa 5 Oktober 2021 bertema Tak ada yang melawan. Firman Tuhan yang menjadi dasarnya diambil dari Roma 8 ayat 31 yang berbunyi, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara yang kekasih, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Pertanyaan ini harus kita tanyakan pada diri kita sendiri secara teratur dan terus-menerus. Dalam Roma pasal 8, Paulus menulis secara panjang lebar untuk membuktikan hal ini. Tuhan mengasihi kita, Dia mengutus anaknya Yesus untuk mati bagi kita. Dia memberikan kita Roh Kudus untuk menjadi penasehat dan pembimbing kita, dan untuk mengingatkan kita akan semua yang Yesus katakan kepada kita. Pertanyaan ini memiliki implikasi yang luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Pertanyaan ini membantu kita untuk memahami dinamika bagaimana perasaan Tuhan tentang kita akan mengubah hidup kita. Ketika berpegang pada perspektif ini, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita nampaknya tidak akan mengganggu kita. Daud memegang perspektif ini sepanjang hidupnya. Dia menulis dalam Mazmur, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 118 ayat 6. Dia menulis ini di tengah kekacauan dan kerusuhan. Namun dia bisa menulis ini karena dia mengenal Tuhan dan tahu bahwa Tuhan mencintainya, dan dalam terang itu tidak ada hal lain yang penting. Sama seperti mengajukan pertanyaan ini penting, demikian jawabannya juga penting. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang bisa menjadi musuh kita jika Tuhan ada di pihak kita? Paulus menjelaskannya dalam beberapa ayat berikutnya, bagaimana Tuhan yang membenarkan kita, Roma 8 ayat 33, dan Yesus yang mati untuk kita, Roma 8 ayat 34. Jadi sebenarnya siapa yang bisa menuduh kita? Ini sangat penting untuk dipahami. Yudas memberitahu kita untuk menjaga diri kita dalam kasih Allah. Yudas 1 ayat 21, karena dia tahu bahwa memiliki wahyu ini memperlengkapi orang-orang. Saudara yang kekasih, sungguh menakjubkan bagi kita jika mengetahui bahwa Tuhan memilih kita dan memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Sungguh menakjubkan mengetahui Dia mati untuk kita dan duduk di sebelah kanan Bapa, bersyafaat untuk kita. Sungguh menakjubkan mengetahui bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Memahami hal ini akan memberdayakan kita untuk mengatasi hambatan apapun yang kita hadapi. Memahami hal ini akan membebaskan kita dari rasa takut yang membuat kita terbelenggu. Daud berkata dalam Mazmur, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1. Dan dalam firman Tuhan hari ini Paulus bertanya, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Firman ini membuat kita tak bisa berkata-kata. Saudara yang kekasih, hari ini kita diberkati untuk mengetahui dan memahami bahwa Tuhan mengasihi kita dan tidak ada yang dapat atau akan memisahkan kita darinya. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah ada yang saya takuti? Apakah kita masih takut jika Allah berada di pihak kita? Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang meyakinkan kami
bahwa jika Engkau berada di pihak kami, maka tak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Tolonglah kami mengingat semua itu, sehingga selain Engkau tidak ada yang lebih penting bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.